Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Ailana Dianti dengan NPM 2578259. Sini saya akan membuat video hands-on lagi lab session 6. Yang dimana pada sesi ini penerapan level lanjutan dari program berorientasi objek atau OOP akan dilakukan. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua kelas jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewarisan. Lalu parent class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu temperature node dan humidity node. Selain itu, sebuah controller kelas akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam pengenalan daftar atau inventory sensor secara terpusat. Di sini kita akan membuat hands-on tentang OP. Oke, sahabat. Wah, ini dulu. Oke, oke. Yang dimana OP itu adalah Object Oriented Programming atau konsep pemrograman yang berfokus pada objek ini. OOP ini dibagi menjadi empat, yaitu kelas, objek, metode, dan attributes. Yang dimana kelas ini tuh seafood. Lalu objeknya itu seperti cumi-cumi, udang, ikan, dan lain-lain. Metode ini itu kayak cara kehidupan objek sehari-hari. Apakah dia berenang, gitu. Lalu atribut. Atribut ini seperti ciri-ciri dari kelas ini, kelas tersebut. Lalu kita akan apa namanya menjelaskan program OP dan inheritance. Inheritance. Yang dimana inheritance itu adalah konsep di mana kelas bisa mewarisi sifat dari kelas lain. Oke, langsung saja kita buat programnya. Sekalian mengetikkan program dan menjelaskannya. Pertama-tama di sini saya akan membuat program parent kelasnya itu hewan. Hewan. Enter. Jadi kelas hewan ini mendefinisikan kelas hewan sebagai parent class atau kelas induk. Lalu kita ketikkan def. Sorry. Init file name. Self name. Yang dimana ini metode konstruktor dipanggil otomatis saat objek dibuat menerima parameter nama ini. Lalu kita eh, ini pakai spasi. Ini kita ketikkan sel nama sama dengan nama.
Yang dimana ini tuh menyimpan nilai nama ke dalam objek self nama. Enter, lalu kita dek suara. Lalu kita, oh ya, dep suara ini untuk mendefinisikan metode bernama suara. Lalu kita return. Kita return hewan bersuara. Anjing. Untuk mengembalikan nilai default umum untuk semua hewan. Lalu selanjutnya eh, kita membuat cil kelas 1, yaitu kucing. Kucing itu hewan. Enter. Yang dimana kelas kucing hewan itu membuat kelas kucing yang mewarisi dari hewan. Hewan ini. Lalu kita def suara self. Enter. Def suara ini mendefinisikan ulang metode suara atau override. Lalu kita return. Kita return f t sel titik nama kata meow. Yang dimana ini untuk mengembalikan suara khusus kucing menggunakan self nama. Nih, kita enter. Lalu kita membuat apa namanya cil kelas kedua. Kita membuat cil kelas keduanya itu anjing. Seperti tadi hewan. Enter. Tadi suara. Kita enter, lalu kita return. F2 ini kita self nama
berkata guguk, guguk. Oke, kita enter. Lalu di sini kita membuat program utamanya, yaitu def main. Kita di sini print dulu untuk membuat garis-garis itu agar terlihat lebih rapi. Kita buat 30 saja. Kalau kita print lagi, kita namai judulnya 1, 2, 3 agar lebih ke rata tengah. Kita namai OOP dan in in her apa tadi inheritance inheritance in inheritance. Oke. Lalu kita enter, kita print untuk menutup header dengan garis. Sama dengan 30 lagi. Oh, ini garis spasi. Ngantuk dia. Oke. Lalu kita enter. Sini kita apa namanya? Memanggil metode suara dari objek kucing satu. Lalu outputnya itu berkata meong. Di sini kita eh eh bukan. Kita di sini membuat objek kucing satu dari kelas kucing dulu. Sini kita ketikkan kucing satu. Kucing satu sama dengan kucing kita namai Acil. Acil. Lalu ini Acil ini disimpan ke shelf nama. Nih. Lalu selanjutnya kita membuat objek anjing dari kelas anjing. Yang satu sama dengan anjing. Kita namai dia Ciko. Ciko. Lalu kita enter. Kita print. Mana? Ini. Hasil out output
Lalu kita print lagi untuk garis, apa namanya, garis menutup tampilan dengan garis. Hasil output. Garis, kita buat garis pemisah. Garis baru, garis, apa sih garis baru untuk garis pemisah. Kita garis yang strip aja. Kita bintang kita 30. Lalu kita enter. Lalu kita print. Untuk memanggil metode suara dari objek kucing satu. Biar outputnya Milo akan berkata, Acil berkata, meow. Ini kok paling besar sih. Kecil dong, tak dong. Wah. Lalu kita enter sama kita print. Lalu kita enter, kita print untuk menutup tampilan dengan garis. Kita enter, lalu kita if name. Waduh, sama dengan main. Untuk mengecek apakah file dijalankan langsung atau tidak. Ya, kita coba main. Kita if name untuk mengecek apakah file dijalankan langsung. Kalau iya, maka main akan dijalankan. Lalu main ini memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Jadi kita jalankan, oke. Bismillah. Wah, alhamdulillah. Apakah ini? Kok nama ini? Tuh, mana? Sign text. Oh,
Apa sih? Definite. Self nama. Tiga-tiga. Apa ini? Hmm, Oke. OOP inheritance. Hasil outputnya Acil berkata meong dan Ciko berkata kuku. Kesimpulannya itu setiap baris punya peran jelas. Mendefinisikan kelas, membuat objek, dan menjalankan program. Self ini dipakai untuk menyimpan dan akses data objek. Lalu inheritance itu membuat kode lebih sederhana dan tidak berulang. Oke, selanjutnya kita diminta untuk diminta untuk menjelaskan mini project. Tunjukkan dan jelaskan bagian mana merupakan parents class dan child class. Lalu demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengolah disk object dan lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh TXF. Oke, kita ke program yang kita Duh, oke. Yang pertama itu tunjukkan dan jelaskan mana bagian merupakan parent class dan child class. Nah, ini. Bagian parent class itu yaitu class sensor node. Yang dimana class sensor node ini mempresentasikan sebuah node sensor, yaitu atributnya node ID atau lokasi sensor, lalu status. R, status node default aktif. Sensor node itu adalah kelas induk atau parent class, berisi atribut dan metode umum. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Kelas ini menjadi dasar untuk sebuah jenis sensor. Lalu selanjutnya itu adalah child class. Yang dimana di program saya ini child class-nya itu ada dua, yaitu class temperatur node dan class humidity node. Yang dimana kedua kelas ini adalah turunan child class dari sensor node ini. Menggunakan inheritance atau pewaris, ciri-cirinya yaitu memanggil
konstruktor parent. Konstruktor parent. Ini adalah konstruktor parent melalui override method, yaitu def read data. Jadi struktur hubungannya itu tuh ya itu ini kelas sensor itu sebagai parents dan kelas temperature node itu dan humidity node itu adalah child classnya. Oke, selanjutnya kita disuruh menjelaskan tentang demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Oke, cara controller class mengelola list object yaitu dengan kelas environment manager berfungsi sebagai pengelola utama atau controller. Yang dimana kelas pengelola lingkungan sensor, kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan daftar node sensor, mengambil data dari setiap node, mencatat hasil pembacaan, dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Eh, Lalu menyimpan objek ke list. Ini. Self registered nodes appended node. Yang artinya semua objek temperature node atau dan humidity node itu disimpan dalam satu list. Di mana ya? Di mana sih? Di registered node. Di registered node. Lalu mengelola dan memproses objek atau polymorph apa? Atau polymorphism. Polymorphism. Gimana sih bacanya? Ya itulah di for node self for node in self registers node. Lalu hasilnya sama dengan node declared data. Yang dimana node bisa berupa temperature node dan humidity node. Tapi dipanggil dengan cara yang sama, yaitu menggunakan node mana? Menggunakan node menggunakan mana sih? Menggunakan node read data. Mana ya? Kok nggak ketemu? Dah. Ya itulah.
Lalu menyimpan log. Mana ya menyimpan log itu? Self. Mata saya gelawak ini. Ah, ini. Oh, ini nih tadi nih. Dipanggil dengan cara yang sama yaitu not read data hasilnya. Lalu menyimpan log. Ini dia. Self log. Self sensor logs event note ID sukses hasil. Konselor juga menyimpan hasil dan menyimpan error. Oke, selanjutnya kita diminta melakukan running program saat kondisi normal dan error timeout berhasil ditangani oleh try except. Kita coba running. Satu bawah ke Bandung. Satu Jogja. Semuanya di Lampim. Balam sukses, status aktif, suhu terbaca 22,98 derajat Celcius. Dan Bandung, Violet, hardware multifunction, yaitu sensor tidak merespon. Jogja sukses, status aktif, suhu terbaca 39,72 derajat Celcius. Dan Lamptim sukses, status aktif, kelembapan terbaca 82,04%. Lalu selanjutnya, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangannya itu pas menghubungkan main, manager, dan not harus konsisten dalam pemanggilan metodenya. Lalu pas polimorfismenya itu semua child itu tuh harus semua child itu harus punya red data. Kalau enggak error waktu dipanggil di manajernya. Dan error handling itu tanpa try accept. Jadi tanpa try accept, program itu akan crash saat sensor gagal. Oke, sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.